bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes cakapan antara kritik dan jawaban dari negara. Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak terserahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Memang ada. Suasana pun terang benderang. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana. Indonesia ini kekurangan orang di gelanggang internasional. Kita semua jago kandang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ini sudah hampir tengah malam di sini guys ya. Setengah 12 malam saya merekod video ini. Dan barusan saya menyaksikan ceramah terbaru Bapak Anies Baswedan di kampus ITB Institut Teknologi Bandung ya. Kalau kemarin di UGM begitu viral dan menghebohkan, apakah ceramah Pak Anies Baswedan di kampus ITB kali ini bakal lebih heboh soal politik, demokrasi, dan juga akankah kembali menyenggol pemerintah Prabowo atau Jokowi? Apakah juga istana makin panas? Karena kan di ceramah sebelumnya salah seorang menteri, Raja Juli ya, itu sindir ceramah Pak Anies Baswedan di UGM. Nah, apakah ceramah Pak Anies Baswedan di ITB kali ini makin membuat suasana politik makin panas, khususnya para pemangku kekuasaan Jokowi atau Prabowo makin panas mendengar ceramah Pak Anies Baswedan kali ini. So yuk sahabat Anies, kita langsung simak aja ini videonya, check it out. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih Masjid Salman rahimakumullah, wabil khusus Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara, terima kasih yang telah menghususkan hadir pada malam hari ini salat tarawih bersama-sama. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, Prof. Suwarno, Sekretaris Pembina Bapak Sarif Hidayat sekaligus moderator tadi, dan Ketua Pengurus Rumah Amal Salman Bapak Mipi Ananta Kusuma, Direktur Wakaf Salman Bapak Hari Utomo, dan hadir juga perwakilan Bank Indonesia Pak Muhammad Nur, dan yang saya banggakan para mahasiswa Bandung yang sama-sama hadir di tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali ke Bandung, apalagi kembali ke Masjid Salman ini. Masjid perjuangan yang jejaknya
dicatat dengan tinta emas dalam pergerakan kemahasiswaan, dan alumni-alumninya banyak mewarnai Indonesia hari ini. Insya Allah ke depan lebih banyak lagi alumni yang mewarnai dari Masjid Salman ini. Malam ini saya bersyukur bisa kembali ke Masjid Salman, dan tadi sudah sama-sama kita sholat tarawih. Nampaknya agak penuh ya malam ini. Dari luar sana agak panjang perjalanan tadi. Dan saya ini pertama kali, Pak, kembali lagi setelah bertahun-tahun. Dulu saya sering datang ke sini ketika masih aktif di mahasiswa. Bersama teman-teman ITB waktu itu. Suka ke sini, tapi tidak ingat suasana di malam karena kebanyakan kita di sini kalau siang. Malam hari ini datang, suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan lah. Barangkali listrik di sana, saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdhah. Dan kita juga melihat terjadi perubahan zaman. Di masjid ini kita membaca tanda-tanda perubahan zaman itu. Dan harus selalu antisipatif dalam baca perubahan zaman. Berapa waktu yang lalu Pak Rektor, saya sempat bertemu dengan alumni ITB, tapi pada waktu itu era kampanye Pak. Jadi tidak di dalam kampus. Pada waktu itu saya cerita, dulu saya kalau datang ke kampus ITB selalu terima tulisan selamat datang putra-putri terbaik. Alhamdulillah sekarang sudah ditambah. Selamat datang putra-putri terbaik dan calon pemimpin masa depan. Cuman karena tambahannya sekarang antrinya masih panjang. Besok baru nanti. Nah, malam ini saya dapat tugas untuk bicara tentang demokrasi, berpikir kritis. Saudara-saudara sekalian, ketika Rasulullah Muhammad SAW memimpin di Madinah selama 10 tahun, itu tahun 622 sampai 632, 10 tahun. Pada masa itu adalah masa di mana syura, musyawarah, percakapan, kesetaraan itu hadir. Dan yang menarik, yang ini saya ingin bahas kemudian, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, diteruskan dengan 4 khalifah al-Rasyidin. Dalam periode 29 tahun, dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun itu, ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya tata
pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka bumi pada zaman itu. Pada zaman itu, pergantian kekuasaan ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan, dengan kekerasan. Dan di masa 39 tahun itu, proses pemerintahan dijalankan dengan kedamaian, dengan institusi, dengan pelembagaan musyawarah. Bahkan penentuan kepemimpinan pun berdasarkan proses musyawarah. Keempat khalifah tadi dipilih menggunakan musyawarah. Cari di masa itu di seluruh muka bumi mana yang pernah mengadakan proses musyawarah seperti itu kecuali di Madinah. Hari ini kita memberikan label, pada masa itu belum ada terminologinya. Itu sebuah proses yang hari ini disebut sebagai demokratis. Itu sebuah proses di mana ada kepastian hukum, ada ketetapan hukum, di mana khalifah pun bisa berdiri di depan hakim, dan hakim pun banyak kisahnya menyatakan khalifah salah ketika dituntut oleh rakyat. Itu adalah periode di mana ada demokrasi, yang hari ini kita sebut istilahnya demokrasi. Di masa itu pergantian kekuasaan dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan senjata. Di masa itu 39 tahun disebut sebagai masa keemasan, dan pada waktu itu praktek demokrasi dikerjakan. Sayangnya tidak berkelanjutan. Sesudah itu sistem lebih tradisional kembali. Yang satu dengan prinsip menggunakan rujukan Bani Hashim, yang satu dengan prinsip keturunan Rasul. Satu kita sebut Sunni, satu kita sebut Syiah. Ini adalah sebuah contoh bagaimana demokrasi pernah hidup dan dijadikan rujukan. Sehingga bagi umat Islam sebenarnya menjalankan proses demokrasi itu bukan hal yang baru. Justru umat Islam yang mempraktekkan pertama dan menunjukkan pada dunia bahwa demokrasi bisa dijalankan dan demokrasi berdampak pada kesejahteraan. Periodenya 39 tahun itu. Nah, sekarang di Indonesia kita sedang menjalani proses demokrasi. Tentu sejak tahun 661 sampai sekarang sudah ada perjalanan amat panjang. Banyak modifikasi, banyak hal-hal yang baru, banyak komplikasi. Bahkan kalau kita lihat jumlah penduduknya pun hari ini sudah makin besar, sistem demokrasi pun mengalami banyak sekali pertumbuhan. Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal ekosistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang peduli. Tapi jika masyarakatnya apatis, masyarakatnya terjebak dalam fanatisme, enggan berpikir kritis, maka ekosistemnya bisa sakit, demokrasinya bisa layu. Ada seorang yang pemikir terkenal namanya Alexis Tocqueville pernah mengatakan bahwa demokrasi itu sering tidak hancur dari serangan luar, tapi demokrasi itu malah hancur dari kerusakan sendiri ketika kita semua tidak peduli terhadap kebebasan dan keadilan. Hari ini rasanya kita peduli, tapi belum tentu kepedulian kita direspon. Seringan itu yang jadi masalah. Karena itu kita semua harus lebih sering untuk terlibat. Di kampus saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dan banyak sering menemukan statement, "Pak, saya tidak peduli dengan politik. Saya tidak peduli dengan siapa yang memimpin. Saya tetap kerja, saya tetap cari nafkah seperti biasa. Toh ganti pemimpin, ya hidup saya begini-begini saja." Rasanya enggak ya.
Ganti pemimpin UKT bisa naik. Ganti pemimpin banyak. Jadi saya ingin kasih disclaimer dulu nih ya. Saya ketika bicara pemimpin itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya kalau kita mengeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi. Dan kebijakan adalah keputusan politik. Ketika bicara pemimpin itu bukan hanya tingkat nasional, tapi tingkat regional, tingkat lokal. Dan itu artinya kalau kita mengeluh soal kemacetan, ini bukan soal kendaraan, ini soal kebijakan sistem transportasi. Dan kebijakan adalah keputusan politik. Ketika kita bicara tentang harga pangan yang naik, maka ini bukan soal harga satu komoditi, tapi ini soal kebijakan tata niaga. Ketika kita mengeluhkan soal sistem pendidikan, maka ini bukan soal guru dan sekolah, tapi ini soal kebijakan pendidikan. Banyak sekali yang hulunya itu pada kebijakan, dan kebijakan adalah keputusan politik. Karena itu kita semua harus sadar bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa biarkan demokrasi diurus oleh mereka yang peduli, dianggap diurus oleh tokoh-tokohnya saja. Kita tidak peduli, tidak bisa. Karena justru demokrasi itu diurusnya oleh kita semua. Rakyat kebanyakan yang berpartisipasi itu yang menentukan arah demokrasi kita. Caranya bagaimana? Mengawasi, mengkritik, mengusulkan, membantu, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagi mahasiswa teknik, jangan serahkan urusan politik itu pada anak sosial dan hukum saja. Mahasiswa teknik jangan menganggap ini urusan mereka yang bidangnya sosial politik. Kenapa? Karena dalam prakteknya semua harus memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, mencari bukti tentang apa yang menjadi dasar dari kebijakan. Walaupun ITB udah jelas, banyak alumninya yang insinyur tapi terlibat politik, termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya. Ya, di Jakarta seringkali perlunya yang ansor gitu. Kalau muhajirin belum tentu diterima di sana. Walaupun sama-sama satu alumni ya. Nah, ini juga saudara sekalian yang saya ingin teruskan di sini. Bagi teman-teman adik-adik semua, terutama mahasiswa ITB, harus terdepan dalam urusan berpikir kritis. Karena salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi adalah bagaimana mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dan itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritis itu beda dengan sinis. Dan kritis itu bukan berarti selalu menolak, selalu curiga. Berpikir kritis adalah tentang pemahaman yang lebih dalam sebelum kita mengambil kesimpulan. Para ilmuwan, filosof, intelektual dari zaman ke zaman menekankan soal kemampuan berpikir kritis. Al-Farabi bicara tentang bagaimana ilmu harus didasarkan pada logika yang benar. Ibnu Khaldun di Mukaddimahnya menekankan bahwa sejarah harus dibaca dengan skeptisisme metodologis. Jangan percaya begitu saja pada satu sumber, tapi lihat dari berbagai sudut pandang. Ini Ibnu Khaldun, itu adalah salah satu bapak ilmu sosial dunia. Ibnu Khaldun lah yang pertama kali
bisa menganalisa sejarah bukan sebagai dongeng, tapi sebagai ilmu. Dan Ibnu Khaldun yang kemudian dirujuk sekarang sebagai sebuah pendekatan path dependence. Sampai dengan sekarang, rujukan ilmu sosial salah satu yang utama adalah Ibnu Khaldun. Karena itu juga kita harus selalu kritis. Kritis, dan kritis itu persyaratannya inkuisitif. Selalu bertanya, selalu mempertanyakan. Nah, seringkali sistem pendidikan kita tidak memberikan ruang untuk bertanya dan mempertanyakan. Banyak bertanya seharusnya baik, tapi seringkali banyak bertanya, banyak masalah. Sering bertanya, diingat guru. Lebih banyak bertanya, dosen mengingat-ingat terus. Kita harus mengubah bahwa makin banyak tanya makin baik. Itu kalau dibuatkan grafik, sumbu horizontal dan vertikal. Horizontalnya umur, vertikalnya adalah kekritisan. Yang menarik, di usia muda makin kecil anak makin kritis, makin tambah usia kekritisannya berkurang, inkuisitifnya berkurang. Seharusnya makin berumur makin kritis. Nah, kita membutuhkan yang makin hari makin kritis. Dan kritis ini akan menjadi tameng, saudara-saudara sekalian. Apalagi kita hidup di era yang banyak hoax. Kalau banyak hoax, saya pernah ditanya, apa menghadapi hoax? Cara menghadapi hoax adalah dengan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah benteng dalam menghadapi hoax. Hoax itu akan dengan mudah diterima dan disebarkan ketika kita tidak mengkritisi isinya. Nah, ini juga dalam proses demokrasi. Ketika ada narasi, ketika ada pesan dari tokoh, dari siapapun, maka latih untuk mencari informasi, memverifikasi, mengecek ulang, memastikan akurat. Nah, itu Sobat Henry ceramah terbaru Pak Anies Baswedan di kampus ITB. Gimana? Makin ger atau makin berani ya Pak Anies Baswedan kayaknya ya. Mengkritik ataupun senggol Prabowo ataupun Jokowi. Oke, itu saja video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.